Karena selisih paham, seorang pengemudi mobil minibus memukul sopir bus Transjakarta. Aksi pemukulan viral di media sosial hingga pelaku pemukulan memilih menyerahkan diri kepada polisi. Tanya, lu nganti nggak di belakang? Hah? Lu nganti nggak di belakang? Gue tanya. Ini di sebelah saya aja bisa masuk. Aksi kekerasan seorang pria terhadap sopir bus Transjakarta di Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan viral di media sosial. Video yang direkam seorang warga memperlihatkan sebelum terjadi pemukulan sempat terjadi cekcok mulut. Peristiwa yang terjadi Kamis malam lalu itu diduga akibat bus Transjakarta menyerempet minibus milik pelaku. Pengemudi mobil akhirnya menyerahkan diri ke polisi tak lama setelah korban membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan sudah mengamankan seorang laki-laki untuk dimintai keterangan. Lanjut, untuk sopir Transjakarta sudah membuat laporan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi tindakan pelaku yang telah menyerahkan diri ke kantor polisi. Ini contoh yang baik bagi warga Jakarta yang telah melakukan kesalahan, mungkin karena emosional, karena hilaf, menyadari, dan melaporkan menyerahkan diri. Mudah-mudahan ini menjadi teladan bagi warga lainnya, warga Jakarta, yang mungkin karena emosi, karena suatu hal, berbuat salah, kemudian melaporkan. Hingga Sabtu sore, pria pemilik minibus masih menjalani pemeriksaan di ruang penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita meski menyesali perbuatan pelaku yang sempat memukul sopir bus Transjakarta, namun kita juga mengapresiasi sikapnya yang mau menyerahkan diri kepada polisi. Nah ini Ustadz, terkadang kita melihat orang-orang kayak ini sebuah anomali begitu ya. Ada senggolan sedikit saja namun marahnya luar biasa sampai tidak kontrol diri dan akhirnya merugikan diri sendiri. Bagaimana Ustadz melihat hal ini? Ya, pertama kekerasan ya, apapun bentuknya ya, seperti pemukulan tadi, kekerasan fisik itu sama sekali tidak dibenarkan ya, apapun alasannya. Apalagi itu dilakukan dengan cara main hakim sendiri ya. Nah, kalau kita lihat tayangan tadi ya, terlihat betapa emosinya ya, karena mobilnya terserempet ya. Ini kan resiko di jalan kan begitu ya, antara nyerempet atau diserempet begitu ya. Nah, tentu di sini kembali kepada kita ya, kepada hati kita masing-masing ya. Kadang memang gampang sekali tersulut emosi seseorang itu ketika di jalan sedang dalam keadaan macet, letih dari kering, itu gampang sekali tersulut emosi itu. Dan disinilah agama mengajarkan kita untuk pandai-pandai mengendalikan emosi. Itu. Jadi emosi itu sebenarnya manusiawi. Ada dalam diri setiap orang. Sebab bagaimana dia bisa mempertahankan diri, membela diri kalau dia tidak punya emosi. Nah, tetapi emosi ini harus dikendalikan. Sebab kalau tidak, dia akan berakibat aniaya. Dia akan berakibat destruktif, merusak ya. Bagaimana cara mengendalikannya itu? Nah, kita sadarilah bahwa emosi itu gampang sekali dihinggapi oleh setan ya. Dan kalau sudah dikendalikan oleh setan, nah ini nanti bisa berbuat macam-macam yang berakibat penyesalan ya. Ini bagus tadi, ketika dia melakukan kesalahan, lalu kemudian dia sadar menyerahkan diri. Nah, seyogianya memang begitu kita. Ketika kita melakukan kesalahan, segeralah ingat, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah ketika dia disentuh oleh setan, digoda oleh setan, tergoda oleh setan, tadzakkaru, dia langsung ingat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadarlah ya, bahwa kita harus pandai-pandai mengendalikan emosi, bahwa setan itu gampang sekali mengendalikan emosi kita, sehingga jangan sampai kita ini melakukan tindakan yang di luar kontrol kita. Itu saya kira. Ya, Masya Allah. Nah ini yang kedua nih Ustadz, biasanya kan kalau kita membawa kendaraan atau mobil misalnya
baru membeli mobil baru begitu ya Ustadz, sayang sekali sama mobilnya sampai takut sekali ketika tertabrak ataupun lecet, apalagi membelinya dengan kredit begitu. Nah ini bagaimana caranya supaya kita itu tidak terlalu merasa berhak memiliki harta benda yang kita punya. Karena ada yang bilang juga ini Ustadz, harta kan cuma titipan, tidak dibawa mati, kalaupun hilang atau sedikit lecet, ikhlaskan saja. Bagaimana menurut Ustadz? Kita harus sadar ya bahwa apa yang kita miliki itu semuanya, harta kita, jiwa kita, anak kita, itu bukan milik kita sepenuhnya. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu berkenan mengambilnya kapanpun, dimanapun, di waktu yang diinginkannya, di tempat yang diinginkannya. Oleh karenanya, ketika kita kehilangan sesuatu yang kita miliki, itu sebenarnya Allah sedang mengambilnya. Dan bagi kita itu adalah musibah. Maka ketika kita menghadapi musibah, apa yang dianjurkan oleh kita untuk melakukannya? Kita diminta untuk mengucapkan kalimatul istirja, kalimat yang mengembalikan segala kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatul istirja itu bunyinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Bukan hanya kita, harta kita, kendaraan kita, anak kita, istri kita, keluarga kita, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sadari bahwa ini adalah musibah yang bisa terjadi di mana dan kapan saja. Lalu apa yang kita sesali, apa yang kita dapat dengan terus membakar emosi kita, yang ada justru malah mencelakakan kita. Kembalikan saja semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan menggantinya dengan yang terbaik. Itu dalam doa musibah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah yang aku alami ini. Wakhluf li khairan minha. Dan berilah ganti untukku yang lebih baik dari tadi itu. Boleh jadi diserempet mobil barunya itu nanti beberapa saat dia punya uang untuk membeli yang lebih baik lagi. Boleh jadi begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita harus tetap mengingat bahwa apa yang kita punyai semua ini, harta benda, jiwa itu semua adalah titipan dan ikhlas ketika sewaktu-waktu diambil. Dan insya Allah jika kita ikhlas bisa mendapatkan yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin.